Dan masyarakat kita ini lebih banyak hidup di pedesaan, ya kan? Nah, oleh karena itu infrastruktur partai harus sampai ke tingkat desa. Karena pembangunan itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk yang paling bawah gitu, masyarakat di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita kembali kepada acara PEHTEM acehback.com. Hari ini kita akan mengambil judul hasil Rapimda 2020 Partai Golkar. Telah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nurlif, SE. Beliau adalah sampai saat ini masih Ketua Golkar Aceh. Hari ini kita akan membicarakan sesuai dengan judul yang kita sebutkan tadi, bahwa ini kita bicarakan masalah hasil Rapimda Pak Nurlif. Selamat datang ya ke studio kami yang sangat sederhana ini. Kita akan mulai langsung saja kita bertanya kepada beliau yang sudah berhadir di depan kita, bahwa ini kami mendengar Pak Nurlif hari ini sejak kemarin kita sudah mengadakan rapat pimpinan daerah ya, rapat pimpinan daerah Partai Golkar. Ini yang berlangsung di Banda Aceh, tepatnya di Hermes Hotel. Nah, kami ingin tahu Pak, apa saja yang dibahas di Rapimda ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita semua sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan terima kasih kita diundang di PEHTEM. Jadi bercengkrama sambil kita bicara-bicara. Iya, iya. Jadi Rapimda itu rapat pimpinan daerah Partai Golkar Aceh. Ya. Posisi Rapim ini, rapat pimpinan ini setingkat di bawah musyawarah. Di musyawarah. Ya. Di bawah musyawarah daerah. Sehingga di Rapim ini kita mengundang pimpinan-pimpinan partai, baik dari tingkat kabupaten kota, Partai Golkar, maupun pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang mendirikan Partai Golkar dan yang didirikan oleh Partai Golkar. Nah, di luar DPD 2 yang hadir dari seluruh Aceh, 23 kabupaten kota, juga dihadiri oleh pimpinan ormas yang mendirikan seperti Kosgoro, kemudian Soksi, dan MKGR. Nah, di luar itu ada juga ormas yang didirikan oleh Partai Golkar, seperti Al-Hidayah, kemudian Majelis Dakwah Islam Indonesia, gitu ya. Kemudian ada AMPI, kemudian ada Sarkar Ulama, ada Himpunan Wanita Karya, gitu. Nah, jadi semua perangkat Partai Golkar alhamdulillah semua hadir. Dan alhamdulillah sekali acara Rapimda ini di tengah-tengah kesibukan Pak Insinyur Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian. Beliau juga memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka secara resmi Rapimda ini, gitu. Ini kemarin ya? Kemarin dibuka ya? Kemarin dibuka pada tanggal 27. Nah, setelah pembukaan, kemudian juga dilanjutkan oleh Kepala Bapilu tingkat nasional, Pak Maman, kemudian dilanjutkan dengan Pak Ngabalin, Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Nah, sehingga semua peserta ini merasa sangat bersemangat karena Ketua Umum di tengah-tengah kesibukannya hadir. Di tengah COVID lah ya. Ya, padahal beliau sendiri mendapatkan tugas yang begitu berat dan mulia. Tugas yang berat itu dan mulia itu, yang pertama beliau punya tanggung jawab untuk menangani soal COVID-19. Kemudian yang kedua, beliau juga diberikan kepercayaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, agenda Rapim, karena yang hadir ini memang kita buat terbatas supaya fokus. Karena supaya fokus, jadi agendanya juga kita batasin. Jadi Rapimda yang sifatnya terbatas, baik jumlah yang hadir maupun agendanya. Nah, agenda yang pertama ya kita melakukan diskusi dalam rangka merumuskan kebijakan partai ke depan. Nah, agenda yang kedua kita membicarakan soal pemenangan pemilu ke depan. Nah,
Nah, agenda yang ketiga kita juga bicara soal bagaimana menyiapkan saksi-saksi yang sangat penting bagi Partai Golkar dalam berbagai agenda politik, baik pilkada, pileg maupun pilpres ke depan. Nah, di samping itu kita juga bicara mendiskusikan soal bagaimana mendaya gunakan media sosial, baik untuk kepentingan internal maupun dalam rangka mendekatkan kita dengan rakyat. Juga masyarakat. Tidak hanya memberikan informasi kepada rakyat apa yang kita lakukan, tapi juga kita bisa mengetahui apa keinginan rakyat dari partai-partai ini, termasuk Partai Golkar ini. Jadi ada dua agenda, pendekatan yang kita lakukan. Rakyat tahu apa yang kita lakukan, tapi juga kita wajib tahu apa yang menjadi keinginan rakyat. Oke, Pak Nurlif, ini menarik para pemirsa apa yang telah disampaikan beliau tentang apa saja yang dilakukan oleh dalam Rapimda ini. Ini jelas tadi kita sudah mendengar ada dua agenda besar yang dilakukan oleh Golkar. Tentu kita juga ingin tahu konsep-konsep yang akan dibangun oleh Golkar, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Nurlif tadi, melakukan approach dengan masyarakat, tentu ada langkah-langkah strategis yang kita juga ingin tahu, Pak Nurlif. Sebagai sebuah partai politik, sudah barang tentu partai manapun sesungguhnya punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, karena menurut kami bisa saja ada sebahagian yang menganggap politik ini dalam tanda petik perlu ada koreksi. Tapi di sisi lain kami menganggap selama yang dilakukan oleh partai politik ini untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang baik, itu juga merupakan bahagian dari ibadah, dari kerja-kerja politik. Jadi artinya ini kalau ada berpendapat Golkar hari ini seolah-olah eksklusif, ini tidak benar, Pak Nurlif. Kalau kita melihat dari program yang dicapai hari ini, saya kira saya harus tegaskan. Golkar ini bukan partai yang eksklusif. Nah, Partai Golkar ini adalah partai yang inklusif. Jadi terbuka untuk semuanya. Terbuka untuk semuanya, baik untuk menjadi pengurus dan terbuka semuanya untuk memberikan pendapat, saran dan kritik kepada Partai Golkar. Jadi kita terbuka semuanya. Nah, jadi bukan eksklusif. Kita partai yang inklusif. Nah, oleh karena itu Partai jadi Golkar sangat terbuka terbuka. Termasuk terhadap kritika-kritika yang memang itu untuk membangun. Saya kira kritik itu perlu. Nah, justru kritik itu yang membuat kita menjadi tantangan untuk berbuat yang lebih baik. Oke, Pak Nurlif, kemudian kita juga ingin tahu, Pak, ada tidak dalam sebuah keputusan yang diinginkan oleh pimpinan-pimpinan di daerah ini? Ini ke depan kita semakin dekat dengan pemilu kalau jadi pilkada yang pertama di 2022 dan 2024. Nah, di mana posisi Golkar ini? Apakah mengambil yang dua-dua, yang keinginan dua-dua, atau yang ke 2020? Nah, bagi kita Partai Golkar, pilkada, pileg, dan pilpres itu adalah sebuah keniscayaan dalam agenda politik. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sebuah partai politik yang memiliki tanggung jawab begitu besar. Yang pertama, tugas kita adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur partai. Perangkat partai sampai ke tingkat paling basis di masyarakat. Kalau enggak, bagaimana sebuah partai bisa menampung, memperjuangkan aspirasi masyarakat kalau infrastruktur partai itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dalam Rapim ini kebijakan kami antara lain adalah menyelesaikan infrastruktur partai, baik di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kampung atau desa sekalian. Yang kedua, juga merampungkan organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan Partai Golkar, sehingga kepengurusan juga sampai ke tingkat yang paling bawah. Nah, yang ketiga, baru kemudian kita bicara soal apa strategi politik ke depan, sehingga keinginan Partai Golkar dengan keinginan rakyat itu sama. Ini kalau seperti itu, Pak Nurlif, ini ada juga daerah-daerah ini. Kalau memang itu keinginan masyarakat, ada sebagian daerah ini justru menginginkan persiapan dari jauh hari ini. Pak Nurlif justru dibajukan ini untuk calon gubernur Aceh. Kesiapan kita gimana itu? Saya kira semua ini kan keinginan masyarakat ini. Pasti pasti semua partai itu dengan kader-kader yang ada, dengan infrastruktur yang ada, kan ingin berbuat untuk rakyat.
Nah, kalau kemudian di internal Partai Golkar mereka mengusulkan saya misalnya sebagai Ketua DPD 1 Golkar Aceh untuk menjadi calon gubernur, itu juga biasa-biasa saja. Nah, kan tinggal bagaimana kita meyakinkan infrastruktur partai dengan rakyat, sehingga apa yang menjadi keputusan partai nanti soal calon gubernur, calon kepala daerah yang lain, apakah calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, itu linear cara berpikirnya dengan apa yang menjadi keinginan rakyat. Iya, betul. Jadi selalu fleksibel ya? Ya. Terjadi fleksibilitas. Iya. Bahkan kita merencanakan begitu ini Rapimda selesai, infrastruktur partai kita sudah lengkap sampai ke tingkat bawah, kita akan berkomunikasi dengan semua partai politik yang ada untuk mencoba mencari formula apa kira-kira yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan rakyat Aceh, apa yang menjadi keinginan pembangunan di Aceh. Termasuk dengan stakeholder, pemilik kepentingan di Aceh. Kita di Aceh tidak bisa meninggalkan atau membuat jarak dengan ulama, dengan umara, dengan kalangan pendidikan, dengan kalangan pengusaha dan lain-lain. Kenapa? Mereka adalah pemilik kepentingan di Aceh. Termasuk kualitas kader ya? Saya kira ya. Lalu untuk menuju itu Pak, ini kan harus seperti yang dikata tadi ada infrastruktur. Itu sampai ke desa atau gimana ya sudah dilakukan sampai saya ini? Tugas partai bagaimana menyiapkan infrastruktur partai ini sampai ke tingkat paling basis. Kalau kita ini paling basis di kampung. Ya kan begitu. Dan masyarakat kita ini lebih banyak hidup di pedesaan. Ya kan? Nah, oleh karena itu infrastruktur partai harus sampai ke tingkat desa. Karena pembangunan itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk yang paling bawah gitu. Masyarakat di desa. Makmur desa, makmur daerah. Intinya itu ya. Oke, lalu bagaimana kesiapan kita untuk kader-kader kita yang ada di daerah, Pak? Saya kira sebagai sebuah partai politik, Golkar tidak pernah mengabaikan proses perkaderan. Yang berbeda hanya soal pola perkaderan gitu. Nah, antara partai lain dengan partai Golkar mungkin ada beda, walaupun tujuannya relatif sama gitu. Nah, oleh karena itu, apa yang kami lakukan misalnya di Musda di tingkat 2, atau di musyawarah tingkat kecamatan, ataupun bahkan musyawarah tingkat desa, termasuk Rapimda ini, itu kan bahagian daripada pendidikan politik yang kemudian kita ingin menyamakan persepsi. Kita punya mindset yang sama, punya bahasa yang sama, punya langkah yang sama, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita partai, sekaligus itu menjadi keinginan rakyat. Memang itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan informasi. Memang Golkar di bawah Pak Nurlif hari ini sangat kompak sampai ke daerah ini. Dulu biasa agak, kalau istilah bahasa lalu itu lojong, tapi sekarang luar biasa. Ada konsep tersendiri itu. Nah, tugas kita sekali lagi, bagaimana kita berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Partai Golkar ini, sehingga kita memiliki cara berpikir yang sama. Ya kan? Nah, kalau cara berpikir yang sama sudah ada, ini kan menjadi modal dalam rangka membuat gerak partai ini akan lebih fleksibel, akan lebih terarah, lebih fokus terhadap masyarakat. Oke, para pemirsa, itu jawaban beliau dari sekian banyak yang kita tanyakan ke beliau, ke Pak Nurlif. Ini sangat menarik memang, dan ini perlu sebagai pembelajaran bagi kader-kader Golkar yang ada di daerah semuanya. Namun kita belum tuntas sampai di sini. Kita akan lanjut, kita bertanya ke Pak Nurlif soal Pilkada Aceh ini. Yang kemarin kita dengar, santer kita baca, kita dengar di media-media bahwa ada surat gubernur ke Mendagri yang meminta dipercepat. Ada juga dari Mendagri sudah memulai surat yang meminta harus koordinasi dengan Komisi 1, Komisi 2 dan KPU. Nah, kita ingin tahu sikap daripada Golkar sendiri terhadap pilkada yang diminta supaya dilaksanakan dua-dua. Gimana, Pak? Bagi Partai Golkar, pilkada itu sebuah keniscayaan sebagai agenda politik. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pilkada di Aceh itu 20 kabupaten kota itu jatuhnya pada 2022. Tapi ada 3 kabupaten kota itu di 2023. Bagi kami Partai Golkar, pilkada 2022 juga tidak ada masalah. Ya kan? Kemudian kalau ada pertimbangan lain untuk dilaksanakan setelah itu, bagi kami juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, yang penting kan tujuan pilkada itu melahirkan kepemimpinan yang bermanfaat bagi daerah dan bagi masyarakat. Jadi kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 ini. Bagaimana supaya ini tepat waktu, dan ada juga yang mengatakan supaya pemerintah juga menghargai undang-undang yang sudah dibuat untuk kepentingan rakyat Aceh.
Saya kira saya sepakat dengan pemikiran seperti itu. Iya. Ya kan? Tapi kan sekali lagi yang namanya pemilu itu apakah pilpres, apakah pileg maupun pilkada itu kan banyak instansi yang terlibat, banyak institusi yang terlibat. Iya. Ya kan seperti misalnya KPU atau KIP di Aceh. Iya. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang juga ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan pemilu itu sendiri. Pihak Golkar sendiri sudah berkonsultasi dengan bidang-bidang lain, pihak-pihak lain terhadap pelaksanaan pemilu. Nah, kami mulai mendiskusikan di Golkar. Oh, iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 2022 kita juga siap. Iya. Kalau memang ada pertimbangan lain setelah itu, ya kan, kami juga siap gitu. Tapi yang penting bagi kami, pilkada itu harus dilaksanakan dalam suasana yang damai, dalam suasana yang sejuk, dalam suasana yang demokratis, dan itu memberikan harapan, ada ekspektasi bagi rakyat. Hasil pilkada ini akan jauh lebih bagus ke depan untuk kepemimpinan Aceh ke depan. Apakah kalau dilaksanakan tahun 2024 ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan? Ini kan otomatis nanti akan terjadi pelaksanaan tugas gubernur ini karena masih terlalu panjang. Sesungguhnya kan tidak ada jabatan yang kosong. Iya. Kalau memang dilaksanakan setelah 2022, berarti kan ada pejabat gubernur, atau ada pejabat bupati. Jadi nggak ada yang kosong. Yang beda cuma statusnya aja, definitif atau PJ. Efektivitas itu, Pak. Kenapa? Efektivitas kerja PLT itu kan terlalu lama itu kan. Bisa 2 tahunan. Saya kira bukan PLT. Kalau memang setelah 2022 kan PJ namanya. Oh ya, ya kan, pejabat gubernur. Nah, artinya yang pasti tidak ada pemerintahan yang kosong. Dan pemerintah di kita ini kan sudah sistem gitu. Ya, kan, gitu. Jadi kalau begitu ini perlu ada perubahan mindset dari masyarakat yang seolah-olah jika ini kosong, seolah pemerintahan tidak jalan. Ini tidak benar. Oh, saya kira tidak. Tidak. Tidak ada satu pemerintahan pun di dunia ini, apalagi di Indonesia, termasuk kita di Aceh. Jadi artinya masyarakat ini perlu berpikir tenang, jadi tidak perlu melempar isu. Ini karena yang berbahaya sekarang kan di antara pemerintah yang kosong ini kan hoax itu, bermacam-macam tuntutan, keinginan, kadang-kadang ini yang membuat kisruh. Nah, antisipasi dari Golkar sendiri. Tinggal tugas kita sama-sama menjelaskan kepada masyarakat bahwa di daerah manapun tidak ada pemerintahan yang kosong, karena itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pembangunan juga akan jalan sebagaimana mestinya, gitu. Bagaimana yang sudah disepakati antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menarik ini, karena ada yang mengatakan Pak Nurlif juga, kebetulan kami kemarin ada mengundang 2 narasumber dari DPR. Kalau DPR itu berprinsip harus 2002 berjalan. Ya, saya kira kalau DPRA kita ini berpegang kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, ya tidak salah. Ya kan begitu. Tapi yang perlu kita cegah, jangan sampai ada confuse cara berpikir di masyarakat, seolah-olah kalau tidak jadi 2022 pemerintahan kosong. Ya namanya pemerintahan di Aceh ini kan DPRA dan pemerintah, gubernur. Nah, sementara rencana pembangunannya kan sudah disusun, baik melalui kanun, RPJM maupun RPJP. Tinggal kita konsisten aja dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Apakah ini tidak ada kepentingan dari pemerintah pusat kalau ini ditunda? Kita nggak usah menduga-duga sesuatu yang membuat cara berpikir di masyarakat jadi jadi ambigu, gitu kan? Nah, justru tugas kita memberikan ketenangan kepada rakyat. Pembangunan tetap jalan, ya kan? Kita pastikan pembangunan tetap jalan. Kemudian pilkada juga akan tetap berlangsung. Syukur-syukur tetap pada 2022. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan lain dari pemerintah dengan berbagai perangkat penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu atau pilkada di Aceh, ya pemerintah juga tidak ada yang kosong. Artinya kita juga mengajak ya, Golkar, orang semua tahu kalau Golkar ini kan ada tertua ini dari partai-partai yang ada setelah reformasi. Tentu juga mengajak partai-partai lain untuk bagaimana semua menjaga ini semua. Saya kira tinggal membangun komunikasi politik yang baik, komunikasi yang konstruktif antar partai yang ada di Aceh, kemudian dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Aceh. Karena pilkada ini tujuan akhirnya kan bukan untuk kepentingan partai politik. Pilkada atau pemilu adalah untuk kepentingan seluruh rakyat. Gitu. Tidak hanya untuk kepentingan partai politik. Persoalannya bagaimana hasil pemilu atau pilkada itu bermanfaat besar untuk rakyat. Yang sebesar-besarnya ya. Oke, para pemirsa,
kita ingin tahu yang terakhir, kembali ke Rapimda Partai Golkar. Tentu hari ini mungkin berakhir, Pak Dorle. Ya. Hari ini berakhir. Tentunya hasilnya pasti sudah ada, walaupun mungkin belum sempurna. Tapi kita ingin tahu apa saja deklarasi ini yang dibuat oleh seluruh pimpinan Partai Golkar yang ada di daerah. Ya. Jadi sekali lagi, Rapim ini rapat pimpinan daerah. Ya. Artinya hadir dalam Rapim inilah pimpinan Partai Golkar daerah yang dipercayakan oleh kader Partai Golkar yang ada di daerah masing-masing. Dan itu sudah diumumkan kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu keputusan yang kita ambil ini pun adalah keputusan-keputusan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang strategis. Nah, misalnya kita akan menyelesaikan konsolidasi perangkat partai ini, itu insya Allah paling lambat pada bulan April. Sampai ke tingkat paling basis. Yang kemudian yang kedua, kita akan membentuk perangkat-perangkat dalam rangka memastikan kita bisa memainkan peran yang konstruktif dalam pemilu, termasuk pilkada di Aceh. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan semua media yang ada. Karena apapun namanya, media itu adalah sangat berperan penting untuk menjembatani apa yang menjadi pikiran rakyat bagi partai, apa yang menjadi pikiran partai untuk rakyat, termasuk dalam pemerintah. Ya kan? Jadi pemerintahan ini juga merupakan bahagian yang tidak bisa mengabaikan peran media. Oke, untuk yang terakhir, kita ingin minta Pak Dorle menyampaikan pesan kepada kader Golkar yang ada di daerah, termasuk para pimpinan yang ada di daerah, Partai Golkar yang ada, juga kepada teman kolega di partai. Silakan Pak. Jadi pesan saya yang pertama kepada kader Partai Golkar di semua daerah, termasuk kepada senior-senior kami yang ada di daerah, bahkan termasuk kepada simpatisan Partai Golkar yang ada di seluruh Aceh. Kami berharap apa yang kami lakukan ini, baik putusan Rapimda maupun Pusda, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sebagai partai politik dan kader-kader Golkar yang ada di Aceh ini, tetap menjaga kedekatan dengan rakyat, sehingga kita tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat, dan kita juga bisa menyampaikan apa program-program yang bermanfaat untuk rakyat. Jadi tidak ada gunanya Partai Golkar di mana saja kalau Golkar itu jarak dengan rakyat. Golkar tidak boleh jarak dengan ulama, tidak boleh jarak dengan pengusaha, tidak boleh jarak dengan umara, apalagi dunia pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Oke, untuk kolega, untuk saling, untuk partai, karena di Aceh banyak partai juga, banyak kader. Jadi silakan Pak. Ya, kita bersyukur, kita bersyukurlah di Aceh ada partai yang dikatakan Parnas atau Partai Nasional, ada juga Parlok atau Partai Lokal. Saya yakin semua partai yang ada di Aceh ini punya tujuan yang mulia, ya kan, untuk kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di Aceh. Oleh karena itu, mari kita bangun komunikasi sesama partai politik ini, sehingga kita bisa menjadi infrastruktur di tengah-tengah masyarakat yang bisa memberikan ekspektasi yang positif, gitu. Memberikan harapan yang besar bagi manfaat yang bisa dirasakan oleh rakyat di seluruh Aceh. Oke, terima kasih banyak Pak Dorle yang telah bersedia hadir di acara PTEM, program PTEM ACEHBack.com hari ini. Para pemirsa, saya tidak akan mengambil kesimpulan karena apa yang disampaikan oleh Bapak Dorle ini sangat jelas. Semoga apa yang disampaikan itu semua menjadi pembelajaran dan menjadi pengetahuan kita sebagai pembelajaran politik juga dan pengetahuan politik juga, sehingga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Aceh Image ini harus memainkan peran yang penting. Oh, terima kasih. Terima kasih.